3. Analisis laporan keuangan. Pendahuluan. Laporan keuangan adalah informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu maupun operasinya selama suatu periode tertentu. Kreditor, investor, atau analisis keuangan pasar modal, serta manajemen perusahaan sendiri akan melakukan analisis-analisis terhadap laporan keuangan dengan titik berat kepentingannya masing-masing. Para pemasok, karena klaim mereka jangka pendek, minat mereka tentulah kepada likuiditas perusahaan. Pemegang obligasi adalah investor jangka panjang. Mereka lebih tertarik dengan kemampuan arus kas untuk membayar hutang jangka panjang. Penilaian kemampuan ini dilakukan melalui analisis sumber dan penggunaan dana, analisis struktur modal, historis profitabilitas, dan proyeksinya ke depan. Pemilik perusahaan atau pemegang saham ingin tahu, apakah mereka akan dapat dividen yang baik saat ini, bagaimana stabilitasnya, dan bagaimana prospek perusahaan ke depan. Dalam hal ini, analisis profitabilitas akan diutamakan. Tak kalah pentingnya tentulah manajemen perusahaan sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai alat informasi dalam pengambilan keputusan dan tugas mereka memaksimisasi nilai saham, selalu dan setiap saat akan menganalisis informasi dari laporan keuangan tersebut, agar dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu cara untuk menganalisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Hasil dari analisis ini merupakan dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan. Minimal ada dua cara untuk membandingkan. Yang pertama adalah membandingkan rasio sekarang dengan rasio waktu yang lalu atau rasio historis. Dan yang kedua, membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri pada waktu yang sama. Rasio keuangan terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio manajemen aset, 3. Rasio manajemen utang, 4. Rasio keuntungan, dan 5. Rasio nilai pasar. Rasio-rasio keuangan dirancang untuk membantu kita mengevaluasi suatu laporan keuangan. Sebagai contoh, perusahaan A memiliki utang sama besar dengan perusahaan B. Namun beban bunga perusahaan A lebih besar daripada beban bunga perusahaan B. Maka perusahaan manakah yang lebih kuat? Untuk menjawab, kita bisa mengevaluasi beban dari utang-utang tersebut dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang itu kembali. Evaluasi dilakukan dengan cara 1. Membandingkan utang masing-masing perusahaan dengan asetnya. Dan 2. Membandingkan beban yang harus dibayarkan dengan laba yang tersedia untuk pembayaran bunga. Perbandingan-perbandingan seperti ini dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Rasio likuiditas. Rasio yang menunjukkan hubungan antara aset lancar dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Aset likid atau liquid asset adalah aset yang diperdagangkan dalam suatu pasar yang aktif, sehingga dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan menggunakan harga pasar yang berlaku. Dan posisi likuiditas sebuah perusahaan akan berhubungan dengan pertanyaan, apakah perusahaan akan dapat melunasi utang-utangnya tepat pada waktu jatuh temponya? Analisis terhadap rasio likuiditas ini terdiri dari analisis rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rasio lancar. Rasio lancar atau current ratio berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Sama dengan 1000 dibagi 310. Sama dengan 3,2 kali. Rata-rata industri 4,2 kali.
Semakin tinggi rasio, berarti semakin terjamin utang-utang jangka pendek perusahaan, karena tersedianya aset lancar perusahaan yang cukup untuk menjamin utang lancarnya. Aset lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha, dan persediaan. Kewajiban lancar terdiri atas utang usaha, wesel tagih, jangka pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun, accrual pajak, dan beban-beban accrual lainnya, terutama gaji. Rasio lancar sebesar 2 kali biasanya merupakan angka minimum yang pada umumnya dipertahankan oleh sebagian perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Rata-rata rasio industri juga digunakan sebagai indikator likuiditas suatu perusahaan. Sebagai contoh, rasio lancar PT ASA sama dengan 3,2, masih berada di bawah rata-rata industri yang sama, yaitu 4,2, sehingga posisi likuiditasnya di bawah rata-rata industri. Jika rasio sebuah perusahaan nilainya sangat jauh dari angka rata-rata industrinya, perusahaan seharusnya mewaspadai tentang mengapa varian sebesar itu dapat terjadi. Demikian pula suatu deviasi dari rata-rata industri akan menjadi pertanda bagi para analis atau manajemen untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh. Rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini sering disebut sebagai rasio uji cair atau acid test ratio. Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk dicairkan menjadi kas. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Jika rasio lancar tinggi namun quick rasio rendah, hal ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Rasio cepat sebesar 1,0 biasanya merupakan angka minimum yang pada umumnya dipertahankan oleh sebagian perusahaan, agar perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas. Rasio kas atau cash ratio. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Pengertian kas biasanya diperluas dengan setara kas atau cash equivalent, meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rasio manajemen aset. Kelompok rasio yang kedua, rasio manajemen aset atau asset management ratio, mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Rasio-rasio ini dirancang untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah jumlah total dari tiap-tiap jenis aset seperti yang dilaporkan di dalam neraca terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan saat ini dan proyeksinya. Ketika mereka memperoleh aset, PT ASA dan perusahaan lain harus meminjam atau mendapatkan modal dari sumber lain. Jika sebuah perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modalnya akan menjadi terlalu tinggi, sehingga keuntungannya akan tertekan. Di pihak lain, jika aset terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan juga akan hilang. Rasio yang menganalisis aset-aset yang berbeda tersebut akan dibahas berikut ini. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio dinyatakan sebagai penjualan dibagi persediaan. Rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Sama dengan 3.000 dibagi 615. Sama dengan 4,9 kali. Rata-rata industri 9 kali. Gambaran kasarnya, setiap item dari persediaan perusahaan PT ASA akan terjual habis dan diganti kembali, atau berputar sebanyak 4,9 kali dalam setahun. Penjualan tahunan dibagi dengan persediaan adalah sama dengan perputaran per tahun. Jika ia melakukan 4,9 putaran per tahun, memiliki persediaan 100 unit, dan mendapatkan laba bruto sebesar 5 per unit, maka laba bruto tahunannya akan menjadi 100 dikali 5 dikali 4,9 sama dengan 2.450. Jadi,
Perputarannya secara langsung akan mempengaruhi keuntungan yang ia peroleh. Semakin sering berputar, maka akan semakin besar laba yang diperoleh. Perputaran perusahaan PT Asa sebesar 4,9 kali adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri 9 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PT Asa menyimpan terlalu banyak persediaan. Kelebihan persediaan tentu saja adalah sesuatu yang tidak produktif dan mencerminkan suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang rendah atau nihil. Rasio perputaran persediaan yang rendah dari perusahaan PT Asa juga membuat kita mempertanyakan rasio lancarnya. Dengan perputaran yang begitu rendah, kita harus bertanya, apakah perusahaan sebenarnya menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau barang yang tidak sesuai lagi dengan yang dibutuhkan pelanggan. Perlu diperhatikan bahwa penjualan terjadi sepanjang tahun, sedangkan angka persediaan adalah angka pada suatu titik waktu tertentu. Karena alasan ini, akan lebih baik jika kita menggunakan ukuran rata-rata persediaan. Kemudian, jika bisnis perusahaan tersebut sangat bersifat musiman, atau jika terjadi kenaikan ataupun penurunan tren penjualan yang kuat selama tahun berjalan, akan sangatlah bermanfaat untuk membuat beberapa penyesuaian seperti itu. Namun, untuk menjaga komparabilitas dengan rata-rata industri, kita tidak akan menggunakan angka rata-rata persediaan. Jumlah hari penjualan belum tertagih atau Days Sales Outstanding atau DSO atau yang disebut juga sebagai periode penagihan rata-rata atau Average Collection Period atau ACP digunakan untuk menilai piutang dan dihitung dengan membagi piutang dengan jumlah hari penjualan rata-rata untuk menemukan berapa hari penjualan masih dicatat dalam piutang. Jadi, DSO mencerminkan rata-rata rentang waktu perusahaan harus menunggu untuk menerima kas setelah melakukan penjualan. PT Asa memiliki 46 hari penjualan belum tertagih, jauh di atas rata-rata industri sebesar 36 hari. DSO sama dengan hari penjualan belum tertagih, sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari, atau sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365, sama dengan 375 dibagi 3000 dibagi 365, sama dengan 375 dibagi 8,2192, sama dengan 45,625 hari, sama dengan 46 hari. Rata-rata industri sama dengan 36 hari. Dalam penghitungan ini, kita menggunakan 365 hari dalam setahun. Analis yang lain dapat menggunakan 360 hari setahun untuk penghitungan ini. Jika perusahaan PT Asa telah menghitung DSO tersebut dengan menggunakan 360 hari dalam setahun, angka DSO-nya akan sedikit menurun menjadi 45 hari. Angka DSO juga dapat dievaluasi melalui perbandingan dengan persyaratan-persyaratan yang menjadi dasar perusahaan menjual barang dagangannya. Sebagai contoh, persyaratan penjualan PT Asa meminta agar pembayaran dilakukan dalam waktu 30 hari. Sehingga kenyataan akan adanya 46 hari penjualan tersebut dan bukannya 30 hari adalah suatu indikasi yang nyata bahwa banyak pelanggan yang tidak membayar tagihan mereka tepat waktu. Hal ini akan menghabiskan dana yang dimiliki PT Asa yang dapat digunakan untuk investasi di aset-aset yang produktif lainnya. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kejadian, ternyata para pelanggannya sedang mendapat masalah keuangan. Dalam kasus ini, PT Asa mendapat kesulitan untuk menagih piutang tersebut. Oleh sebab itu, jika tren DSO dalam beberapa tahun terakhir telah meningkat sedangkan kebijakan kreditnya masih belum berubah, merupakan suatu petunjuk untuk segera dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat penagihan piutang. Perputaran aset tetap.
Rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio mengukur seberapa efektifkah perusahaan mempergunakan aset tetapnya, misalnya pabrik, peralatan, dan barang modal lainnya. Ini merupakan rasio dari penjualan terhadap aset tetap bersih. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih, sama dengan 3.000 dibagi 1.000, sama dengan 3 kali. Rata-rata industri sama dengan 3 kali. Rasio PT ASA sebesar 3 kali adalah sama dengan angka rata-rata industri, yang mengindikasikan bahwa perusahaan telah menggunakan aset tetapnya dengan intensitas yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri tersebut. Oleh karena itu, PT ASA sepertinya memiliki jumlah aset yang kurang lebih tepat jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Rasio perputaran total aset. Rasio manajemen aset terakhir adalah rasio perputaran total aset atau total asset turnover. Mengukur perputaran dari seluruh aset perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan dengan total aset. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Sama dengan 3.000 dibagi 2.000. Sama dengan 1,5 kali. Rata-rata industri 1,8 kali. Rasio PT ASA sedikit berada di bawah rata-rata industri, menandakan perusahaan tidak menghasilkan cukup banyak volume bisnis jika dilihat dari total investasinya untuk aset. Perusahaan sebaiknya melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan, menjual beberapa aset atau kombinasi dari keduanya. Rasio manajemen utang. Seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang atau istilah keuangannya pengungkit keuangan atau financial leverage ditelaah melalui analisis leverage. Analisis ini akan memiliki 3 implikasi penting. 1. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. 2. Kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai suatu batasan keamanan. Semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, semakin kecil pula risiko yang harus dihadapi kreditor. 3. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau diungkit atau leverage. Untuk lebih dapat memahami bagaimana pengungkitan keuangan akan dapat mempengaruhi risiko dan pengembalian, lihat tabel 31. Di sini kita akan menganalisis dua perusahaan yang identik, kecuali pada cara bagaimana mereka didanai. PTU atau unleveraged tidak memiliki utang, sedangkan PTL atau leverage didanai setengahnya oleh ekuitas dan setengahnya lagi oleh utang dengan biaya 15%. Kedua perusahaan tersebut memiliki aset sebesar 100 dan penjualan sebesar 100. Laba operasi yang diharapkan, yang juga disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, adalah sebesar 30. Jadi kedua perusahaan mengharapkan untuk mendapatkan 30 sebelum pajak aset-aset mereka. Tentu saja keadaan dapat menjadi buruk, yaitu ketika EBIT menjadi lebih rendah. Sehingga di kolom kedua dari tabel ditunjukkan penurunan EBIT dari 30 menjadi 2,5 akibat kondisi-kondisi buruk. Tabel 31, dampak pengungkitan keuangan pada pengembalian saham. Disajikan data PTU, yaitu tidak menggunakan utang, dan PTL yang menggunakan utang. Untuk kondisi PTU yang tidak menggunakan utang, aset lancar 50, aset tetap 50, total aset 100. Utang 0,
ekuitas saham biasa 100, sehingga total kewajiban dan ekuitas berjumlah 100. Untuk PTL yang menggunakan utang, aset lancar 50, aset tetap 50, total aset 100. Utang dengan bunga 15% sebesar 50, ekuitas saham biasa 50, total kewajiban dan ekuitas sebesar 100. Untuk kondisi yang diharapkan bagi PTU, penjualan 100, biaya operasi 70, laba operasi atau EBIT 30, beban bunga 0, laba sebelum pajak atau EBT 30, pajak 40% yaitu 12, laba bersih atau NI atau net income 18. ROE untuk U sama dengan NI dibagi ekuitas saham biasa sama dengan NI dibagi 100 yaitu 18%. Untuk kondisi buruk yaitu kondisi kedua, penjualan 82,5, biaya operasi 80, laba operasi atau EBIT 2,5, beban bunga 0, laba sebelum pajak atau EBT 2,5, pajak 40%, 1, laba bersih atau net income atau NI 1,5, ROE U sama dengan 1,5%. Untuk analisa laporan keuangan PTL, bagi kondisi yang diharapkan yaitu kondisi pertama, penjualan 100, biaya operasi 70, laba operasi atau EBIT 30, beban bunga 7,5, laba sebelum pajak atau EBT 22,5, pajak 40% yaitu 2, laba bersih atau NI 13,5. ROE sama dengan NI dibagi ekuitas saham biasa sama dengan NI dibagi 100 yaitu 18%. Kondisi buruk kedua, penjualan 82,5, biaya operasi 80, laba operasi atau EBIT 2,5, beban bunga 7,5, laba sebelum pajak atau EBT yaitu 5, pajak 40% yaitu 2, laba bersih atau NI 3, ROE untuk PTL yaitu 6%. Meskipun aset kedua perusahaan menghasilkan ekspektasi EBIT yang sama, dalam kondisi normal, PTL akan memberikan kepada para pemegang sahamnya pengembalian ekuitas sebesar 27% versus PTU yang hanya 18%. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan utang oleh PTL yang mengungkit naik tingkat pengembalian yang diharapkan bagi para pemegang sahamnya. Ada dua alasan mengapa terjadi efek pengungkitan ini. 1. Karena beban dapat menjadi pengurang pajak. Penggunaan utang akan menurunkan tagihan pajak dan memberikan lebih banyak laba operasi perusahaan yang tersedia bagi para investornya. 2. Jika laba operasi yang dinyatakan sebagai persentase dari aset ternyata melebihi tingkat bunga atas pinjaman, seperti yang biasanya terjadi, maka sebuah perusahaan dapat menggunakan utang untuk memperoleh aset, membayar bunga atas utang, dan masih memiliki sisa sebagai bonus bagi para pemegang sahamnya. Untuk kedua perusahaan contoh kita, kedua efek ini bergabung untuk mendorong tingkat pengembalian atas ekuitas yang diharapkan dari PTL menjadi jauh di atas PTU. Jadi, utang dapat mengungkit naik tingkat pengembalian atas ekuitas. Bagaimana perusahaan didanai? Total utang terhadap total aset. Rasio total utang terhadap total aset
yang umumnya disebut sebagai rasio utang atau debt ratio, akan mengukur persentase dari dana yang diberikan oleh para kreditor. Rasio utang sama dengan total utang dibagi total aktiva, sama dengan 310 ditambah 654 dibagi 2000, sama dengan 1064 dibagi 2000, sama dengan 53,2%. Rata-rata industri sama dengan 40%. Total utang meliputi kewajiban lancar dan utang jangka panjang. Kreditor lebih menyukai rasio utang yang lebih rendah karena semakin rendah angka rasionya, maka semakin besar peredaman dari kerugian yang dialami kreditor jika terjadi likuidasi. Pemegang saham, di lain pihak, mungkin menginginkan lebih banyak leverage karena ia akan memperbesar ekspektasi keuntungan. Perusahaan PT Asa memiliki rasio utang sebesar 53,2% yang memiliki arti bahwa para kreditor telah memberikan lebih dari setengah jumlah pendanaan. Terdapat bermacam-macam faktor yang akan menentukan rasio utang sebuah perusahaan yang optimal. Meskipun demikian, adanya kenyataan bahwa rasio utang perusahaan PT Asa telah melebihi rata-rata industri akan menaikkan bendera merah dan mungkin menjadikan perusahaan PT Asa harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk meminjam dana tambahan tanpa terlebih dahulu meningkatkan ekuitas modalnya terlebih dahulu. Para kreditor mungkin akan enggan meminjamkan lebih banyak uang, dan manajemen juga akan kemungkinan membuat perusahaan menjadi subjek dari risiko kebangkrutan jika ia berusaha tetap terus meningkatkan rasio utang dengan meminjam tambahan dana. Kemampuan untuk membayar bunga. Rasio kelipatan pembayaran bunga. Rasio kelipatan pembayaran bunga atau times interest earned atau TIE dihitung dengan membagi laba sebelum beban bunga dan pajak atau EBIT di tabel 22 dengan beban bunga. Rasio kelipatan pembayaran bunga sama dengan EBIT dibagi beban bunga, sama dengan 283,8 dibagi 88, sama dengan 3,2 kali. Rata-rata industri sama dengan 6 kali. Rasio TIE PT Asa 3,2 kali. Berarti kemampuan laba operasinya hanya setengah dari rata-rata industri yang 6 kali. Walaupun kewajiban bunga masih dapat ditutupi oleh laba operasi, tetapi ini merupakan peringatan dini bagi manajemen untuk mulai mencari sumber dana tanpa bunga untuk membiayai aktivitas perusahaan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini akan dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum oleh kreditor perusahaan, yang kemungkinan akan menyebabkan kebangkrutan. Dengan rasio TIE 3,2 kali, sedangkan angka rata-rata industri adalah 6 kali, maka memperkuat kesimpulan dari analisis yang kita lakukan atas rasio utang bahwa PT Asa akan menghadapi kesulitan jika mencoba untuk meminjam tambahan dana lagi. Kemampuan untuk melayani utang. Rasio cakupan EBITDA. Rasio TIE akan berguna dalam menilai kemampuan sebuah perusahaan memenuhi beban-beban bunga atas utangnya. Akan tetapi, rasio ini memiliki dua kelemahan. Satu, bunga bukanlah satu-satunya beban keuangan yang bersifat tetap. Perusahaan juga harus mengurangi utangnya sesuai jadwal, dan banyak perusahaan menyewa asetnya, dan akibatnya harus melakukan pembayaran sewa. Jika gagal membayar kembali utang atau melunasi pembayaran sewanya, perusahaan terpaksa harus menyatakan bangkrut. 2. EBIT tidaklah mencerminkan seluruh arus kas yang tersedia untuk melayani utang, terutama bagi perusahaan yang memiliki beban depresiasi dan amortisasi yang tinggi. Untuk memasukkan kelemahan-kelemahan ini dalam pertimbangan, para banker dan pihak lainnya telah mengembangkan rasio cakupan EBITDA, EBITDA Coverage Ratio, yang didefinisikan sebagai berikut.
Rasio cakupan EBITDA. EBITDA ditambah pembayaran sewa dibagi bunga ditambah pembayaran pokok ditambah pembayaran sewa. Sama dengan 283,8 ditambah 100 ditambah 28. Dibagi 88 ditambah 20 ditambah 28. Sama dengan 411,8 dibagi 135. Sama dengan 3 kali. Rata-rata industri adalah 4,3 kali. PT ASA memiliki laba operasi atau EBIT sebesar 283,8 juta yang diasumsikan semuanya berupa kas. Beban non-kas sebesar 100 juta untuk depresiasi dan amortisasi. Bagian DA dari EBITDA. Dikeluarkan dari penghitungan EBIT, sehingga harus ditambahkan kembali untuk mendapatkan arus kas yang tersedia untuk melayani utang. Begitu juga pembayaran sewa sebesar 28 juta yang sebelumnya dikurangkan dari angka EBIT sebesar 283,8 juta tadi. Angka 28 juta tadi telah tersedia untuk membayar beban-beban keuangan, sehingga harus ditambahkan kembali, dan menjadikan jumlah kas yang tersedia untuk menutupi beban-beban keuangan menjadi 411,8 juta. Beban keuangan tetap terdiri atas 88 juta beban bunga, 20 juta pembayaran dana pelunasan, dan 28 juta untuk pembayaran sewa, sehingga totalnya menjadi 136 juta. Oleh sebab itu, PT ASA menutupi beban keuangan tetapnya sebesar 3 kali. Namun jika laba operasi mengalami penurunan, dan laba operasi memang dapat mengalami penurunan, cakupan tersebut juga akan ikut jatuh. Lebih jauh, rasio PT ASA berada cukup jauh di bawah angka rata-rata industri, sehingga kembali perusahaan sepertinya memiliki tingkat utang yang relatif tinggi. Rasio cakupan EBITDA paling bermanfaat bagi para pemberi pinjaman jangka pendek, seperti kalangan perbankan, yang jarang memberikan pinjaman, kecuali untuk pinjaman yang dijamin oleh real estate, untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Dalam jangka waktu yang relatif pendek, dana yang dihasilkan melalui depresiasi dapat digunakan untuk melayani utang. Untuk jangka waktu yang lebih lama, dana-dana tersebut harus diinvestasikan kembali untuk mempertahankan pabrik dan peralatan, atau jika tidak, perusahaan tidak akan dapat tetap melakukan bisnisnya. Oleh sebab itu, bank-bank dan para pemberi pinjaman jangka pendek lainnya lebih menaruh perhatian pada rasio cakupan EBITDA, sedangkan para pemegang obligasi jangka panjang lebih menaruh perhatian pada rasio TIE. Rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio-rasio yang telah dibahas sejauh ini dapat memberikan petunjuk-petunjuk berguna dalam menilai keefektifan dari operasi sebuah perusahaan. Tetapi rasio profitabilitas atau profitability ratio akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aset, dan pada hasil-hasil operasi. Margin laba atas penjualan. Margin laba atas penjualan atau profit margin on sales yang dibangun dengan membagi laba bersih dengan penjualan akan menunjukkan laba per nilai rupiah penjualan. Margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi penjualan. Rata-rata industri 5%. Margin laba PT ASA masih berada di bawah angka rata-rata industri sebesar 5%. Hasil yang di bawah par ini terjadi karena tingginya biaya-biaya. Selanjutnya, biaya yang tinggi biasanya terjadi karena operasi yang tidak efisien. Namun dalam kasus ini, margin laba yang rendah dari PT ASA juga merupakan akibat dari penggunaan utangnya yang terlalu berlebihan. Ingatlah bahwa laba bersih adalah laba setelah bunga. Jadi, jika dua perusahaan memiliki operasi yang identik, dalam artian bahwa jika penjualan, biaya operasi, dan EBIT kedua perusahaan tersebut sama, tetapi satu perusahaan menggunakan lebih banyak
utang daripada yang lain, maka perusahaan tersebut akan memiliki beban bunga yang tinggi. Beban bunga tersebut akan menurunkan laba bersih. Dan karena penjualan tetap, maka akibatnya margin laba akan menjadi relatif rendah. Dalam kasus seperti ini, margin laba yang rendah tadi tidak akan mengindikasikan adanya masalah operasional, hanya perbedaan dalam strategi keuangan saja. Sehingga akhirnya perusahaan dengan margin laba yang rendah mungkin akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas investasi pemegang sahamnya, karena penggunaan leverage keuangan. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP, rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau basic earning power dihitung dengan membagi keuntungan sebelum beban bunga dan pajak atau EBIT dengan total aset. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP sama dengan EBIT dibagi total aktiva sama dengan 283,8 dibagi 2000 sama dengan 14,2%. Rata-rata industri sama dengan 14,2%. Rasio di atas menunjukkan kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan. Sebelum ada pengaruh dari pajak dan leverage, dan angka ini akan bermanfaat dalam membandingkan perusahaan-perusahaan dengan berbagai situasi pajak dan tingkat pengungkitan keuangan yang berbeda-beda. Karena rasio perputaran dan margin laba atas penjualannya yang rendah, PT Asa tidaklah meraih keuntungan atas asetnya setinggi rata-rata perusahaan di dalam industri pengolahan makanan. Tingkat pengembalian total aset. Rasio antara laba bersih terhadap total aset, yaitu mengukur tingkat pengembalian total aset atau return on total asset atau ROA setelah beban bunga dan pajak. Tingkat pengembalian total aktiva sama dengan ROA sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi total aktiva sama dengan 113,5 dibagi 2000 sama dengan 5,7%. Rata-rata industri sama dengan 9%. Tingkat pengembalian 5,7% yang dimiliki PT Asa berada di bawah rata-rata industri sebesar 9%. Tingkat pengembalian yang rendah ini merupakan akibat dari 1. Kemampuan untuk menghasilkan laba perusahaan yang rendah ditambah 2. Biaya bunga yang tinggi yang dikarenakan oleh penggunaan utangnya yang di atas rata-rata, di mana keduanya telah menyebabkan laba bersihnya menjadi relatif rendah. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa. Pada akhirnya, rasio akuntansi yang paling penting atau jumlah akhir atau bottom line adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa yang diukur sebagai tingkat pengembalian ekuitas biasa atau return on common atau ROE. Tingkat pengembalian ekuitas saham biasa atau ROE sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi ekuitas biasa sama dengan 113,5 dibagi 896 sama dengan 12,7%. Rata-rata industri sama dengan 15%. Para pemegang saham melakukan investasi untuk mendapatkan pengembalian atas utang mereka, dan rasio ini menunjukkan seberapa baik mereka telah melakukan hal tersebut. Dilihat dari kacamata akuntansi. Tingkat pengembalian PT Asa sebesar 12,7% ternyata masih di bawah rata-rata industri sebesar 15%. Tetapi perbedaannya tidaklah sejauh perbedaan pada tingkat pengembalian atas total asetnya. Hasil yang agak lebih baik ini merupakan akibat dari penggunaan utang yang lebih banyak oleh perusahaan. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar atau market value ratio akan menghubungkan harga saham perusahaan pada laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Rasio-rasio ini dapat memberikan indikasi kepada manajemen mengenai apa yang dipikirkan oleh para investor tentang kinerja masa lalu dan prospek perusahaan masa mendatang. Jika rasio-rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen utang, dan profitabilitas semuanya terlihat baik,
maka rasio-rasio nilai pasarnya juga akan tinggi, dan harga saham kemungkinan juga akan tinggi sesuai harapan. Rasio harga per laba. Rasio harga per laba atau price per earning atau PE menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan. Saham PT Asa dijual dengan harga 23, sehingga dengan EPS sebesar 2,27, maka rasio PE-nya akan menjadi 10,1. Rasio harga per laba atau PE sama dengan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham, sama dengan 23 dibagi 2,27, sama dengan 10,1 kali. Rata-rata industri sama dengan 12,5 kali. Rasio-rasio PE akan lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Jika hal-hal lain dianggap konstan, tetapi mereka akan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang lebih berisiko. Karena rasio PE PT Asa berada di bawah rata-rata di antara perusahaan-perusahaan pengolah makanan lainnya, menunjukkan bahwa perusahaan ini dianggap lebih berisiko daripada yang lain, memiliki prospek pertumbuhan yang lebih buruk atau keduanya. Rasio harga per arus kas. Di beberapa industri, harga saham akan lebih terikat pada arus kas daripada laba bersih. Akibatnya, para investor sering memperhatikan rasio harga per arus kas atau price per cash flow ratio. Rasio harga per arus kas sama dengan harga per lembar saham dibagi arus kas per lembar saham, sama dengan 23 dibagi 4,27, sama dengan 5,4 kali. Rata-rata industri sama dengan 6,8 kali. Arus kas per lembar saham dihitung dengan membagi laba bersih plus depresiasi dan amortisasi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Rasio harga per arus kas PT Asa juga masih berada di bawah rata-rata industri. Sekali lagi menunjukkan prospek pertumbuhannya yang berada di bawah rata-rata. Resikonya di atas rata-rata atau keduanya. Perhatikan beberapa analis juga akan melihat hal-hal lain di luar rasio harga per laba dan harga per arus kas. Sebagai contoh, tergantung pada industrinya, beberapa analis mungkin akan memperhatikan ukuran-ukuran seperti harga per penjualan, harga per pelanggan, atau harga per EBITDA per lembar saham. Namun pada akhirnya, nilai perusahaan akan bergantung pada laba dan arus kasnya. Sehingga, jika rasio-rasio eksotis ini tidak meramalkan EPS dan arus kas di masa mendatang, rasio-rasio tersebut mungkin akan malah menyesatkan. Rasio nilai pasar per nilai buku. Rasio atas harga pasar saham terhadap nilai bukunya juga akan memberikan indikasi yang lain tentang bagaimana investor memandang perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengembalian ekuitas yang relatif tinggi biasanya menjual dengan perkalian nilai buku yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang pengembaliannya rendah. Pertama-tama, lihat nilai buku per lembar saham perusahaan PT Asa. Nilai buku per lembar saham sama dengan ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham beredar, sama dengan 896 dibagi 50, sama dengan 17,92. Ini kita membagi harga pasar per lembar saham dengan nilai buku untuk mendapatkan rasio nilai pasar per nilai buku atau market per book atau MB sebesar 1,3 kali. Rasio nilai pasar per nilai buku sama dengan M per B sama dengan ekuitas saham biasa dibagi jumlah saham beredar sama dengan 23 dibagi 17,92 sama dengan 1,3 kali. Rata-rata industri 1,7 kali. Para investor akan bersedia untuk membayar lebih sedikit untuk nilai buku PT Asa daripada untuk suatu perusahaan pengolah makanan rata-rata.
Analisis tren. Analisis tren atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode. Dari analisis ini akan terlihat apakah prestasi perusahaan itu meningkat atau menurun selama periode tertentu. Menganalisis tren dalam rasio merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan tingkat absolutnya, karena tren akan memberikan petunjuk mengenai apakah kondisi keuangan sebuah perusahaan akan mengalami peningkatan atau penurunan. Untuk melakukan analisis tren atau trend analysis, kita hanya perlu memetakan rasio selama beberapa waktu. Gambar 31 menunjukkan tingkat pengembalian ekuitas saham biasa tahun 2006 sampai 2010. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 31, grafik ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ekuitas saham biasa PT Asa telah mengalami penurunan sejak tahun 2007. Meskipun angka rata-rata industri menunjukkan rasio yang relatif stabil. Semua rasio yang lain juga dapat dianalisis dengan cara yang sama. Menyatukan rasio. Persamaan DuPont. Tabel 32 merangkum rasio-rasio yang dimiliki oleh perusahaan PT Asa. Margin laba dikalikan dengan perputaran total aset disebut sebagai persamaan DuPont dan merupakan tingkat pengembalian atas aset atau rate of return on asset atau ROA. ROA sama dengan margin laba dikali perputaran total aktiva. ROA sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aktiva, sama dengan 3,8% dikali 1,5, sama dengan 17,92. PT Asa telah meraih 3,8% atau 3,8 sen untuk setiap dolar penjualan dan aset mengalami perputaran sebanyak 1,5 kali selama tahun berjalan. Oleh sebab itu, perusahaan mendapatkan pengembalian sebesar 5,7% untuk aset-asetnya. Jika perusahaan hanya didanai oleh saham biasa, maka tingkat pengembalian atas aset atau ROA dan pengembalian atas ekuitas atau ROE akan sama karena total asetnya sama dengan total ekuitas saham biasa. ROA sama dengan laba bersih dibagi penjualan, dikali laba bersih dibagi ekuitas saham biasa, sama dengan ROE. Kesamaan ini akan tetap terjadi jika dan hanya jika total aset sama dengan ekuitas saham biasa, yaitu jika perusahaan tidak menggunakan utang. PT Asa menggunakan utang, sehingga ekuitas saham biasanya lebih rendah daripada total aset. Oleh sebab itu, tingkat pengembalian para pemegang saham biasa atau ROE harus lebih besar dari ROA yang sebesar 5,7%. Lebih spesifik lagi, tingkat pengembalian atas aset atau ROA dapat dikalikan dengan pengganda ekuitas atau equity multiplier, yang merupakan rasio dari total aset terhadap ekuitas saham biasa. Pengganda ekuitas sama dengan total aktiva dibagi ekuitas saham biasa. Perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan pendanaan melalui utang dalam jumlah besar atau leverage yang lebih besar, tentunya akan memiliki pengganda ekuitas yang lebih tinggi. Semakin besar utang, semakin kecil ekuitas, sehingga semakin tinggi pengganda ekuitasnya. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki aset sebesar 1.000 dan didanai dengan 800 atau 80% utang, maka ekuitasnya menjadi 200 dan pengganda ekuitasnya akan sebesar 1.000 dibagi 200 sama dengan 5. Jika perusahaan hanya menggunakan utang sebesar 200, maka ekuitasnya akan menjadi 800 dan pengganda ekuitasnya hanya akan sebesar 1.000 dibagi 800 sama dengan 1,25. Tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROE PT Asa akan bergantung pada ROA dan penggunaan leverage-nya. ROE sama dengan ROA dikali pengganda ekuitas. ROE sama dengan
laba bersih dibagi total aktiva, dikali total aktiva dibagi ekuitas saham biasa, sama dengan 5,7% dikali 2000 dibagi 896, sama dengan 5,7%, dikali 2,23 sama dengan 12,7%. Tabel 32 yaitu rangkuman rasio-rasio keuangan PT Asa tahun 2010 dalam jutaan. Rasio likuiditas. Rasio lancar. Rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Sama dengan 100 dibagi 310. Sama dengan 3,2 kali. Rata-rata industri 4,2 kali. Keterangan buruk. Rasio manajemen aktiva. Rasio perputaran persediaan. Rumus penjualan dibagi persediaan. Perhitungan 3000 dibagi 615. Sama dengan 4,9 kali. Rata-rata industri 9 kali. Keterangan buruk. Rasio jumlah hari piutang tak tertagih atau DSO. Rumus piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365. Sama dengan 375 dibagi 8,2192. Sama dengan 46 hari. Rata-rata industri 36 hari. Keterangan buruk. Rasio perputaran aktiva tetap. Rumus penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Sama dengan 3000 dibagi 1000. Sama dengan 3 kali. Rata-rata industri 3 kali. Keterangan oke. Perputaran total aktiva. Rumus penjualan dibagi total aktiva. Sama dengan 3000 dibagi 2000. Sama dengan 1,5 kali. Rata-rata industri 1,8 kali. Keterangan sedikit rendah. Rasio manajemen utang. Yang pertama, rasio total utang terhadap total aktiva. Rumus total utang dibagi total aktiva. Sama dengan 1064 dibagi 2000. Sama dengan 53,2%. Rata-rata industri 40%. Keterangan tinggi atau berisiko. Rasio kelipatan pembayaran bunga atau TIE. Rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga. Sama dengan 283,8 dibagi 88. Sama dengan 3,2 kali. Rata-rata industri 6 kali. Keterangan rendah atau berisiko. Rasio cakupan EBITDA. Rumus EBITDA ditambah pembayaran sewa. Dibagi bunga ditambah pembayaran pokok ditambah pembayaran sewa. Sama dengan 411,8 dibagi 136. Sama dengan 3 kali. Rata-rata industri 4,3 kali. Keterangan rendah atau berisiko. Rasio margin laba atas penjualan. Rumus laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi penjualan. Sama dengan 113,5 dibagi 3000. Sama dengan 3,8%. Rata-rata industri 5%. Keterangan buruk. Kemampuan dasar untuk menghasilkan laba atau BEP. Rumus laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi total aktiva. Sama dengan 283,8 dibagi 2000. Sama dengan 14,2%.
Rata-rata industri 17,2%. Keterangan buruk. Rasio tingkat pengembalian atas total aktiva atau ROA. Rumus laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi total aktiva. Sama dengan 113,5 dibagi 2000. Sama dengan 5,7%. Rata-rata industri 9%. Keterangan buruk. Rasio tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa atau ROE. Rumus laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi ekuitas saham biasa. Perhitungan 283,8 dibagi 896 sama dengan 12,7%. Rata-rata industri 15%. Keterangan buruk. Rasio-rasio nilai pasar. Rasio harga dibagi laba atau PE. Rumus perhitungan harga per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Perhitungan 23 dibagi 2,27. Rasio 10,1 kali. Rata-rata industri 12,5 kali. Keterangan rendah. Harga dibagi arus kas. Rumus harga per lembar saham dibagi arus kas per lembar saham. Perhitungan 23 dibagi 4,27. Sama dengan 5,4 kali. Rata-rata industri 6,8. Keterangan rendah. Nilai pasar dibagi nilai buku atau MB. Harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Sama dengan 23 dibagi 17,92. Rasio 1,3 kali. Rata-rata industri 1,7 kali. Keterangan rendah. Sekarang kita dapat menggabungkan persamaan ROA dan ROE ke dalam bentuk dari persamaan DuPont yang diperluas, yang akan menunjukkan bagaimana margin laba, rasio perputaran total aset, dan pengganda ekuitas bersama-sama bergabung untuk menentukan ROE. ROE sama dengan margin laba dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas. Jadi ROE sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aktiva dikali total aktiva dibagi ekuitas saham biasa. Untuk PT ASA, kita akan mendapatkan ROE sama dengan 3,8% dikali 1,5 dikali 2,23 sama dengan 12,7%. Tingkat pengembalian sebesar 12,7% di atas tentunya dapat pula dihitung secara langsung. Angka penjualan dan total aset akan saling meniadakan, sehingga hanya tinggal menyisakan laba bersih dibagi ekuitas saham biasa, sama dengan 113,5 dibagi 896, sama dengan 12,7%. Namun, persamaan DuPont menunjukkan bagaimana margin laba, perputaran total aset, dan penggunaan utang akan saling berinteraksi untuk menentukan tingkat pengembalian atas ekuitas. Manajemen PT ASA dapat menggunakan persamaan DuPont yang diperluas untuk menganalisis cara-cara untuk meningkatkan kinerjanya dengan berfokus pada margin laba. Orang-orang bagian pemasaran PT ASA dapat mempelajari efek-efek dari peningkatan harga jual atau menurunkannya untuk meningkatkan volume dari perpindahan ke produk-produk atau pasar-pasar baru dengan margin yang lebih tinggi, dan seterusnya. Para akuntan biaya perusahaan dapat mempelajari bermacam-macam item pengeluaran dan kemudian bekerja sama dengan para insinyur, agen-agen pembelian, dan karyawan operasional lainnya untuk mencoba mencari jalan untuk menekan biaya.
Sedangkan berkaitan dengan istilah perputaran, para analis keuangan PT ASA dengan bekerja baik dengan orang-orang produksi maupun pemasaran dapat menginvestigasi cara-cara untuk mengurangi investasi pada berbagai jenis aset. Pada waktu yang bersamaan, staf perbendaharaan dapat menganalisis dampak dari strategi-strategi pendanaan alternatif, mencoba untuk menekan beban bunga dan resiko utang sambil masih tetap menggunakan leverage untuk meningkatkan tingkat pengembalian atas ekuitas. Rasio komparatif dan benchmarking. Analisis rasio akan menunjukkan perbandingan rasio sebuah perusahaan dibandingkan dengan rasio-rasio dari perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri yang sama, yaitu angka-angka rata-rata industri. Namun, seperti kebanyakan perusahaan lainnya, para manajer akan melakukan satu langkah lebih jauh. Mereka juga membandingkan rasio mereka dengan rasio dari sekumpulan kecil perusahaan atau industri sejenis teratas. Teknik ini disebut penentuan tolok ukur atau patokan atau benchmarking. Dan perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai perbandingan disebut perusahaan benchmark atau patokan. Dengan benchmarking membuat manajemen perusahaan mudah melihat dengan jelas di mana persisnya posisi perusahaan yang relatif terhadap para kompetitornya. Pada masa sekarang ini sudah lebih mudah mencari data lewat internet. Dalam setiap organisasi penyedia data, menggunakan kumpulan rasio yang sedikit berbeda dan dirancang untuk tujuannya masing-masing. Misalnya Dun & Bradstreet atau DNB, terutama banyak berhadapan dengan perusahaan kecil, yang banyak diantaranya merupakan kepemilikan perseorangan, sehingga DNB menjual jasanya terutama ke bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya. Oleh karena itu, DNB lebih berkepentingan dengan sudut pandang kreditor. Rasionya menekankan pada aset dan kewajiban lancar, bukannya rasio nilai pasar. Jadi ketika memilih suatu sumber data komparatif, dalam mencari patokan manajemen, sebaiknya memastikan bahwa penekanan yang bersangkutan sama dengan penekanan lembaga yang rasionya akan digunakan. Selain itu, seringkali terdapat perbedaan definisi dalam rasio-rasio yang diberikan oleh setiap sumber. Penggunaan dan keterbatasan analisis rasio. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, analisis rasio digunakan oleh 3 kelompok utama. 1. Manajer yang menggunakan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan memperbaiki operasi perusahaan. 2. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis pemeringkat obligasi. Dan 3. Analis saham, yang tertarik dengan prospek efisiensi, resiko, dan pertumbuhan perusahaan. Namun perlu dicatat, walaupun dapat memberikan informasi yang berguna sehubungan dengan operasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan, analisis rasio memiliki keterbatasan yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan lebih lanjut. Berikut beberapa potensi dari masalah itu. 1. Kebanyakan perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi dalam industri yang berlainan. Dan bagi perusahaan seperti ini akan sulit untuk mengembangkan rata-rata industri yang berarti. Oleh karena itu, analisis rasio lebih bermanfaat bagi perusahaan kecil yang memiliki fokus lebih sempit dibandingkan perusahaan besar yang multidivisional. 2. Sebagian besar perusahaan menginginkan hasil di atas rata-rata, sehingga hanya mencapai kinerja rata-rata tidak selalu berarti sesuatu yang baik. Sebagai sasaran untuk kinerja tingkat tinggi, akan lebih baik jika berfokus pada rasio-rasio pemimpin industri. Dalam hal seperti ini, benchmarking akan dapat membantu. 3. Inflasi telah mendistorsikan neraca banyak perusahaan. Nilai tercatat seringkali sangat jauh berbeda dengan nilai yang sebenarnya. Inflasi mempengaruhi baik beban penyusutan maupun harga perolehan persediaan. Maka laba juga akan ikut terpengaruh. Jadi, analisis rasio untuk satu perusahaan dari waktu ke waktu atau analisis komparatif beberapa perusahaan
dari waktu yang berbeda-beda harus diterjemahkan dengan pertimbangan yang masak. 4. Faktor musiman juga dapat mendistorsi analisis rasio. Misalnya, rasio perputaran persediaan untuk perusahaan pengolah makanan akan sangat jauh berbeda jika angka neraca persediaan yang digunakan adalah angka tepat sebelum dibandingkan dengan angka setelah akhir musim pengalengan. Masalah ini dapat diminimalkan dengan menggunakan angka rata-rata bulanan persediaan dan piutang dalam penghitungan rasio perputaran. 5. Ada kalanya perusahaan menggunakan teknik window dressing untuk membuat laporan keuangannya terlihat lebih kuat. Misalnya suatu perusahaan konstruksi Jakarta melakukan pinjaman selama 2 tahun pada 27 Desember 2008. Memegang uang yang diterima dari pinjaman selama beberapa hari. Kemudian melunasi pinjaman sebelum waktunya pada 2 Januari 2009. Hal ini akan memperbaiki rasio lancar dan rasio cepatnya, serta membuat neraca akhir tahun 2008 terlihat bagus. Namun, perbaikan ini sepenuhnya hanya di permukaan. Seminggu kemudian neraca akan kembali ke tingkat yang lama. 6. Praktek akuntansi yang berlainan dapat mendistorsi perbandingan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penilaian persediaan dan metode penyusutan dapat mempengaruhi laporan keuangan, sehingga mendistorsikan perbandingan antar perusahaan. Demikian pula jika satu perusahaan menyewa sebagian besar peralatan produksinya, maka aset perusahaan tersebut bisa jadi terlihat rendah dibandingkan penjualan, karena aset yang disewa seringkali tidak disajikan di dalam neraca. Pada waktu yang bersamaan, kewajiban yang terkait dengan kewajiban sewa mungkin tidak terlihat sebagai utang. Oleh karena itu, sewa guna usaha secara artifisial dapat memperbaiki perputaran dan rasio utang. Namun, profesi akuntansi telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi permasalahan ini. 7. Sulit mengatakan apakah suatu rasio tertentu itu baik atau buruk. Misalnya tingginya rasio lancar mungkin mengindikasikan posisi likuiditas yang kuat, yang artinya baik, atau perusahaan memiliki kas yang berlebih yang artinya buruk, karena kelebihan kas di bank merupakan aset yang non-produktif. Sama halnya rasio perputaran aset tetap yang tinggi mungkin bisa mengindikasikan perusahaan menggunakan asetnya secara efisien, atau perusahaan tersebut kekurangan kas, sehingga tidak dapat membeli investasi yang dibutuhkan. 8. Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang terlihat bagus dan beberapa rasio lain yang terlihat buruk, sehingga membuat kita sulit menilai secara keseluruhan apakah perusahaan tersebut kuat atau lemah. Namun, prosedur statistikal dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh bersih dari sekumpulan rasio. Banyak bank dan lembaga pemberi pinjaman lain menggunakan prosedur seperti itu untuk menganalisis rasio keuangan perusahaan, kemudian mengelompokkannya menurut kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Analisis rasio memang bermanfaat, tetapi kita hendaknya mewaspadai permasalahan-permasalahan di atas dan melakukan penyesuaian atau judgement jika dibutuhkan. Masalah dengan return on equity atau ROE. Meskipun ROE telah digunakan secara luas, serta adanya kenyataan bahwa ROE dan kekayaan pemegang saham seringkali memiliki korelasi yang tinggi. Terdapat permasalahan serius yang timbul jika perusahaan hanya menggunakan ROE sebagai ukuran kinerja satu-satunya. Pertama, ROE tidak mempertimbangkan risiko. Jika pemegang saham jelas-jelas memikirkan pengembalian, mereka juga memikirkan risikonya. Sebagai ilustrasi, jika 2 unit stand-alone di dalam satu perusahaan besar, unit A memiliki arus kas yang stabil dan ROE diharapkan sebesar 15%. Di lain pihak, unit B memiliki perkiraan ROE sebesar 16%, tetapi arus kasnya cukup berisiko, sehingga perkiraan ROE tersebut bisa jadi tidak terwujud.
Jika manajer sepenuhnya menerima kompensasi berdasarkan ROE, maka jika perkiraan ROE-nya ternyata tercapai, manajer divisi akan menerima bonus yang lebih tinggi dibandingkan manajer S. Bahkan meskipun S ternyata menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pemegang saham, karena risiko yang lebih rendah. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, leverage keuangan dapat meningkatkan perkiraan ROE, tetapi dengan pengorbanan risiko yang lebih tinggi sehingga meningkatkan ROE melalui penggunaan leverage yang lebih besar. Mungkin tidak terlalu baik. Kedua, ROE tidak mempertimbangkan jumlah modal yang telah diinvestasikan. Sebagai contoh, misalnya, satu perusahaan besar telah menginvestasikan $100.000 pada proyek A yang memiliki ROE sebesar 50% dan menginvestasikan $1 juta pada proyek B yang memiliki ROE 40%. Kedua proyek ini sama-sama berisiko dan pengembaliannya sama-sama jauh di atas biaya modal perusahaan yang diinvestasikan ke proyek-proyek tersebut. Pada contoh ini, proyek A memiliki ROE yang lebih tinggi. Namun karena nilainya begitu kecil, proyek tersebut hanya sedikit meningkatkan kekayaan pemegang saham. Di sisi lain, proyek B memiliki ROE yang lebih rendah, tetapi memberikan nilai tambah bagi pemegang saham yang lebih besar. Ketiga, kita asumsikan Anda mengelola sebuah divisi di satu perusahaan besar. Perusahaan tersebut menggunakan ROE sebagai satu-satunya ukuran kinerja, dan bonus perusahaan tersebut ditentukan oleh ROE. Mendekati akhir tahun, divisi Anda berhasil meraih ROE yang mengagumkan sebesar 45%. Sekarang, Anda diberi peluang untuk berinvestasi pada suatu proyek besar berisiko rendah yang memiliki estimasi ROE 35%. Meskipun proyek ini menguntungkan, Anda mungkin enggan melakukan investasi ini karena akan menurunkan angka rata-rata ROE divisi Anda yang selanjutnya akan mengakibatkan turunnya bonus akhir tahun yang akan Anda terima. Berdasarkan 3 contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa ROE hanyalah satu dimensi dari persamaan nilai 1. Nilai sama dengan fungsi dari ROE, risiko, dan ukuran. Karena tindakan-tindakan yang meningkatkan ROE diharapkan akan mempengaruhi dua faktor yang lain. Langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan ROE yang diharapkan mungkin dalam beberapa kasus tidak konsisten dengan peningkatan kekayaan pemegang saham. Mengapa disebutkan ROE yang diharapkan? Bukan hanya ROE, karena seluruh keputusan manajemen dirancang untuk melakukan sesuatu di masa depan, sehingga akan mempengaruhi hasil di masa depan. Mengingat permasalahan tersebut di atas, para ahli telah mengembangkan ukuran alternatif yang mencoba untuk mengatasi masalah potensial ROE ketika digunakan untuk mengukur kinerja. Salah satu ukuran tersebut adalah Economic Value Added atau EVA.